Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis penyusul. Insyaallah kita akan teruskan topik pada perjumpaan sebelumnya, yaitu air musyammas, air yang terkena matahari. Pada perjumpaan sebelumnya saya telah kongsi bahwa air musyammas, air yang terkena matahari itu adalah makruh digunakan untuk bersuci, sama ada untuk menghilangkan najis ataupun untuk berwudu ataupun mandi. Ini berdasarkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang dimana Nabi SAW telah melarang untuk menggunakan air musyammas, air yang terkena matahari, karena yurisul baros, menyebabkan penyakit baros atau kusta. Hadis daripada Ibnu Abbas pun mengatakan perkara yang sama, dan juga Umar bin Khattab pernah melarang menggunakan air musyammas karena boleh menyebabkan penyakit kulit. Walau begitu, kemakruhan menggunakan air musyammas tersebut karena dua syarat. Dia makruh karena dua syarat. Pertama adalah apabila air itu terletak di dalam tembaga, besi ataupun timah. Jadi tempat kotak itu terdiri daripada tiga itu. Kalau selain daripada itu, seperti baldi dan lain-lain yang ada di rumah sekarang itu kebanyakan, maka itu punya tidak makruh, walaupun air itu panas, ya, terkena matahari. Itu syarat yang pertama. Manakala syarat yang kedua, yang kita nak teruskan pada pagi ini, insyaallah. Asyaratus tsani, manakala syarat yang kedua makruh menggunakan air musyammas itu, ayyaqa at-tashmisu, ayyaqa harus terjadi at-tashmisu, tashmis, pencahayaan matahari tersebut, sinar matahari itu, fil bilad syadidat, di negara syadidatil harar, di negara yang sangat panas. Jadi tuan-tuan, air yang terkena sinar matahari yang makruh digunakan, dia mestilah berada di negara yang cuaca panas, ya, negara yang memiliki ada musim panas, musim sejuk gitu, seperti di Eropa, di Jepun, di Korea dan sebagainya. Itu ayam itu yang dimakruhkan. Dunal baridati, bukan negara yang mengalami musim sejuk, awal muqtadilati, dan musim yang sederhana. Nah, seperti kita ni, negara kita di Thailand atau Asia Tenggara ni, kebanyakan kalau kita berada di garisan khatulistiwa, maka kita tidak mengalami musim panas tersebut. Cuaca kita ni sederhana tersebut. Walaupun panasnya tidak terlalu melampau, sejuk pun tidak terlalu melampau. Paling tinggi panas pun 38 Celsius gitu. Kalau di negara-negara yang musim panas, dia sampai 50-60 Celsius, sangat panas sekali. Jadi kemakruhan air musyammas itu yang terkena matahari itu hanya terjadi di negara yang mengalami musim panas, bukan negara yang sederhana seperti kita. Jadi kalau tuan-tuan letak air di dalam tempat yang terdiri daripada besi ataupun timah, letak di luar sana, di tempat parking kereta pukul 1 siang ketika matahari panas, itu digunakan pun tidak makruh, sebab kita bukan negara yang musim panas. Musim kita adalah musim yang sederhana. Jadi makruh itu mesti ada dua syarat. Pertama, air itu mesti berada di dalam tempat yang terdiri daripada timah, besi ataupun tembaga. Yang kedua, mesti berada di negara yang mengalami cuaca yang panas. Kalau salah satu di antara dua syarat ini tidak mencukupi, maka
Air yang panas itu tidak makruh digunakan. Boleh digunakan untuk mencuci najis, mandi, ataupun untuk menghilangkan air wudhu. Fa'inna ta'thir, kenapa negara yang tidak mengalami musim panas tidak makruh? Fa'inna ta'thir syamsi, karena pengaruh cahaya matahari itu fihima, di dalam keduanya, di dalam negara yang mengalami musim sejuk atau yang sederhana, dhaifun, adalah lemah, tidak memberikan pengaruh apa-apa itu ada. Walaupun kita letak air nih di luar sana pukul 1 siang panas, ini tidak akan ada pengaruh kepada kesehatan. Tetapi kalau diletak di negara yang mengalami cuaca panas, seperti diterangkan sebelum itu, dia boleh menyebabkan penyakit kulit. Bahkan Nabi kata boleh menyebabkan luka sehingga menyebabkan tulang itu jadi nampak. Sebab cahaya matahari itu kalau diletak di tempat yang terdiri daripada tembaga, timah itu, jadi cahaya itu memantul ke atas itu, yang itu menyebabkan penyakit. Tetapi di negara yang tidak mengalami musim panas, kepanasan matahari itu tidak memberikan pengaruh apa-apa, jadi tidak makruh. Wala yukrahul musyammasu, dan tidak dimakruhkan al-musyammasu, air musyammas itu, air yang terkena matahari itu, fil barqi, di tempat kolam, bila khilafin, tanpa perbezaan pendapat. Ulama bersepakat bahwa kalau air panas itu berada di tempat, ada tempat untuk mandi anak-anak atau swimming pool lah ya, dan letak di luar di musim panas, di negara panas juga, maka tidak makruh. Tidak makruh ya. Mungkin sebab tempat yang besar, luas, jadi berbeda dengan tempat yang wadah yang kecil itu. Wahal al-karahatu syar'iyyatun aw irsyadiyatun, adakah kemakruhan menggunakan air musyammas itu syar'iyyatun, karena perintah syara, perintah agama, aw irsyadiyatun, atau sekadar sebagai irsyad, petunjuk atau arahan sahaja. Irsyad ini maksudnya jangan buat sebab ada kesan seperti itu, irsyad. Jadi petunjuk, sekedar petunjuk saja, bukan daripada syariat. Fiha, di dalam masyarakat, fiha wajhani, dalam perkara ini wajhani, ada dua pandangan. Adakah kemakruhan menggunakan air musyammas itu adalah perintah syara, ataupun ia sekadar sebagai petunjuk supaya jangan digunakan karena memberikan kesan tidak baik kepada badan kita. Ashahuma, pendapat yang paling sah, fi syarhil mudhadzab, di dalam kitab syarah al-mu'adzab, annaha syar'iyatun, bahwa kemakruhan air musyammas itu adalah syar'iyatun, ala syarak, karena perintah syarak, bukan setakat irsyad ya, sekadar petunjuk atau arahan sahaja. Apa perbezaan kalau suatu hukum itu sebab syarat ataupun irsyad, hanya sekedar petunjuk atau panduan saja? Fa'ala hadza, oleh karena ini, sebab makruh menggunakan air musyammas tadi itu, dan dia adalah perintah syarat. Fa'ala hadza, oleh karena ini, tusabu, diberikan pahala, ala tarki istiqmali, orang atas meninggalkan perbuatan meninggalkan air musyammas itu. Ini biasanya teman-teman. Kalau dia adalah syariat, syara, perintah syara, maknanya kita, kalau kita tidak melakukan atau kita meninggalkan, kita akan dapat pahala. Tapi kalau dia irsyadiyah itu sekedar panduan saja, maka kita tidak dapat pahala. Itu biasanya teman-teman. Jadi kalau syarat mengatakan jangan buat dan kita tinggal, kita dapat pahala. Walaupun itu adalah perkara yang makruh, apatah lagi adalah perkara yang haram. Karena itu di dalam Al-Quran ada ayat
yang maksudnya kurang lebih begini, sesiapa yang meninggalkan dosa-dosa yang besar, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan dia. Contoh-contoh ada arak, ada kawan kita ajak kita minum arak, kita tidak mau, kita tidak mau, sebab itu adalah perbuatan dosa besar. Maka meninggalkan sikap kita itu adalah kita mendapat pahala. Ajak kawan kita main judi, kawan kita ajak kita main judi, kita pun tidak nak, sebab judi itu adalah perbuatan dosa besar. Maka sikap kita yang begitu itu Allah akan bagi pahala. Ada kawan kita ajak jangan sholat, apa yang pergi sholat subuh, kita main game saja contoh itu kan, atau pergi minum berlama, dan kita tidak mau mengikuti perintah itu, maka sikap kita itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi meninggalkan perkara-perkara yang makruh pun kita akan dapat pahala, apalagi meninggalkan perkara-perkara yang haram. Jadi kerana meninggalkan air musyammas tadi itu dimakruhkan menurut syarak, menurut pendapat yang sahih di dalam mazhab Imam Syafi'i, maka kalau kita meninggalkan menggunakan air musyammas, kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, jangan ambil mudah kepada perkara-perkara yang makruh. Ya, jangan ambil mudah. Sebab kalau kita tinggal, kita dapat pahala. Makruh ini artinya sesuatu yang Allah tidak suka, Allah benci. Memang Allah tidak bagi punishment, hukuman, tetapi Allah tidak suka. Bayangkan tuan-tuan, kalau kita bos di satu syarikat, kita tidak suka dengan pekerja-pekerja kita, adakah kita akan bagi something yang spesial kepada pekerja itu? Kebanyakan tidak kan, sebab kita tidak suka. Dia lambat, kerja tidak sempurna, main-main, contoh gitu ya. Kita dah bagi arahan, pekerja wajib begini. Tapi dia tidak. Jadi kita pun tidak suka sebagai bos. Kawan lain bagi hadiah gaji lebih, kita tidak ada. Itu perkara biasa, sebab kita tak suka dengannya. Lebih kurang begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak suka kepada perbuatan itu, jangan kita buat. Dan Allah akan bagi pahala kepada orang yang mau meninggalkan perbuatan yang makruh itu tersebut. Wa ala tsani, dan atas pandangan yang kedua, bahwa kemakruhan air musyammas itu adalah irsyadiyatun, wa hiya annaha irsyadiyatun, karena dia adalah irsyad, sekedar petunjuk atau arahan semata-mata. La yusabu fiha, maka dia tidak akan diberikan pahala. Kalau sekedar dia adalah arahan saja, jangan menggunakan air yang panas. Li'annaha min wajhati tibbi, karena dia hanya sekedar untuk dari sudut pandang hati kesehatan. Jangan gunakan air musyammas, air yang panas terkena matahari di musim panas, di negara panas, dan terdiri daripada tempat tembaga. Kalau hanya sekedar petunjuk begitu tuan-tuan, irsyad ya, maka kalau kita tinggal menggunakannya, kita tidak akan dapat pahala. Itu perbezaan dia. Jadi kalau syar'iyatun kita akan dapat pahala, kalau irsyadiyatun kita tidak akan dapat pahala. Dan pendapat yang paling sah dalam mazhab Imam Syafi'i mengikut kitab Al-Muhazzab ini adalah syar'iyatun, dan orang yang meninggalkannya akan diberikan pahala. Wakilah, dan dikatakan ada satu pendapat lagi yang mengatakan ini, pendapat yang berlainan dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita tahu tuan-tuan, dalam satu masalah itu banyak pendapat-pendapat yang berbeza mengikut pengikut mazhab Syafi'i. Wakilah, dan dikatakan ada satu pendapat yang berkaitan dengan air musyammas ini. Innal musyammasa, sesungguhnya menggunakan air musyammas yang terkena matahari itu la yukrahu, tidak makruh mutlaqan, secara mutlak. Sama ada di negara yang panas ataupun bukan negara yang panas, menggunakan air yang terkena matahari itu tidak makruh sama sekali. Wa azzahu ar-rafi ila al-a'immati thalathati, dan
memuliakan kepada pendapat ini. Ar-Rafi adalah Imam Rafi. Kita tahu bahwa Imam Rafi adalah salah satu imam terkemuka di dalam mazhab Imam Syafi'i. Pendapat Imam Rafi ini adalah salah satu rujukan terpenting dalam mazhab Imam Syafi'i. Beliau mengatakan menggunakan air musyammas ini yang terkena matahari tidak makruh sama sekali. Sama dengan pendapat mazhab yang tiga, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tidak makruh. Tetapi dalam kebanyakan mazhab Imam Syafi'i makruh. Tetapi Imam Rafi'i berbeza pendapat, dia mengatakan tidak makruh, sama dengan pendapat tiga mazhab yang lain. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah sama juga, dia satu level dengan Imam Rafi'i. Kalau ada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i bersetuju terhadap satu pendapat, ini di dalam mazhab Imam Syafi'i, maka pendapat dua imam ini yang dipegang, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, karena ulama bersepakat dua tokoh ini orang yang paling pakar di dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena itu teman-teman, kitab yang saya baca ini, tajuk dia adalah Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar itu kifayah artinya kecukupan, al-akhyar artinya pilihan-pilihan. Jadi yang ditulis oleh Imam Taqiyuddin. Jadi Imam Taqiyuddin seolah-olah ingin mengatakan dengan memberi tajuk itu, dalam banyak mazhab Imam Syafi'i ada pendapat berbagai pendapat, A, B, C, D, E, banyak pendapat. Maka kitab ini, Kifayatul Akhyar, cukuplah sebagai rujukan untuk memilih manalah pendapat-pendapat yang paling sah menurut Imam Syafi'i. Lebih kurang begitu, teman-teman. Karena itu rujukan di dalam kitab ini, dia akan merujuk kepada dua imam, Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Dan kitab yang dijadikan rujukan Muhadzab, Al-Muharrar dan Al-Wadhah yang ditulis oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i juga. Jadi seolah-olah Imam Taqiyuddin mengatakan begitu, wahai umat Islam, dari banyak pendapat mazhab Imam Syafi'i, cukuplah kitab ini sebagai rujukan kamu untuk memilih mana pendapat yang paling sah dalam mazhab Syafi'i. Qala An-Nawawi, berkata Imam Nawawi, fi Ziyadatir Rawdah, dalam tambahan kitab Ar-Rawdah. Kitab Ar-Rawdah ditulis oleh Imam Nawawi, wa huwa ar-rajihu, pendapat ini yang mengatakan bahwa air musyammas tidak makruh digunakan pakai, ar-rajih adalah pendapat yang paling kuat. Imam Rafi'i mengatakan tidak makruh. Imam Nawawi mengatakan itu adalah pendapat yang paling kuat min haitsu dalil, dari sudut dalil, wa huwa madhhab aktsari ulama, dia adalah pegangan mazhab kebanyakan para ulama. Ini menurut pandangan yang lain. Jadi menurut beliau, kebanyakan ulama mazhab berpendapat dari sudut dalilnya tidak makruh menggunakan air musyammas atau air terkena matahari. Walaisa lil karahiyati dalilun yu'amadu, dan tidaklah lil karahiyati untuk kemakruhan dalilun yu'amadu, dalil yang dapat dipegang. Imam Nawawi mengatakan tidak ada dalil yang tidak ada dalil yang betul-betul kuat yang mengatakan bahwa air musyammas itu adalah makruh. Tidak ada dalil, teman-teman. Tidak ada dalil yang betul-betul kuat. Nanti kita akan bagi tahu saat keterangan beliau selepas ini. Wa idza qulna, dan apabila kami berkata, maksudnya Imam Taqiyuddin, apabila kami mengatakan bil karahiyati, dengan kemakruhan air musyammas itu, apabila kami menulis dan mengatakan bahwa menggunakan air musyammas itu adalah makruh, fahiya karahatun tanzihun, adalah makruh yang tanzih, membersihkan, la tamna'u sihhatat taharati, yang tidak dapat mencegah kepada keabsahan bersuci. Walaupun kami menulis dalam kitab ini
Dan kebanyakan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa makruh menggunakan air musyamas tidak bermaksud bahwa menggunakan air musyamas itu boleh menghalang daripada kesahan orang bersuci. Maksudnya air yang panas tadi di negara yang panas kita gunakan untuk cuci tai kucing misalnya, tapi kucing tadi lalu contoh ya, kucing merah di sana kita cuci, itu sah tuan-tuan, tidak jadi masalah. Jadi tidak menghalang seperti itu. Wa yuhtassu istimaluhu, dan dikhususkan penggunaannya air musammas itu bil badani, untuk badan saja. Yang makruh untuk badan saja. Kalau untuk wudu, mandi itu yang makruh tuan-tuan. Wa tazula, dan menjadi hilang kemakruhan itu bit tabrid, apabila disejuk. Jadi air yang panas ini berada di negara yang panas, letak dalam sebuah tempat tembaga misalnya, panas, itu makruh. Makruh kalau untuk badan saja, untuk berwudu, mandi dan sebagainya. Dan kalau sudah sejuk, maka makruh itu menjadi hilang. Qad sahhaha ar-Rafi'i fi Syarh As-Shaghir baqa'aha. Imam Rafi'i telah mengesahkan dalam kitab Syarh As-Shaghir baqa'aha, kepada kekekalan karahiyyah. Wa qala fi Syarh Al-Muhadzab, dan berkata Imam Rafi'i di dalam syarah kitab Muhadzab, as-shawab, adapun yang benar, annahu la yukrahu, bahwa sesungguhnya air musyammas itu la yukrahu, adalah tidak makruh. Yang benar tuan-tuan, menurut dia tidak makruh, sama dengan pendapat Imam Nawawi tadi. Oke, apa sebabnya tuan-tuan? Apa sebabnya? Kenapa tidak makruh? Wa hadits Aisyah, adapun hadis Aisyah, hadza dhaifun, hadis ini adalah dhaif. Mana hadis Aisyah itu tuan-tuan yang kita baca pada minggu sebelum itu? Naha Aisyah radhiyallahu anha ta'ala 'anil musyammasi wa qala annahu yurithul baras. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Aisyah daripada menggunakan air musammas, wa qala, dan Nabi bersabda, annahu yurithul baras, air musammas itu boleh menyebabkan penyakit baras, kusta. Hadis ini menurut Imam Rafi'i, hadis ini dhaif, tidak boleh digunakan. Bittifaqil muhadditsin, dengan muafakan para ahli hadis. Semua ahli hadis mengatakan hadis Aisyah ini dhaif, tidak boleh digunakan. Wa minhum, dan sebahagian daripada ahli hadis, man ja'alahu mawdu'an, sebagian ahli hadis mengatakan hadis Aisyah itu maudhu', palsu. Bukan hanya dhaif, palsu. Kalau palsu maksudnya bukan Nabi yang cakap, Nabi tak pernah cakap. Orang lain mereka-reka mengatakan itu hadis Nabi. Kalau dhaif, ada kebarangkalian Nabi yang mengatakan, ada kebarangkalian Nabi tidak mengatakan. Ya. Tapi kalau palsu, memang Nabi tidak pernah mengatakan. Wa kadza ma rawahu asy-Syafi'i, demikianlah apa yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i an Umar bin Khattab, daripada Umar bin Khattab, annahu yurithul baras, bahwa air musyammas itu adalah menyebabkan penyakit baras. Apa Imam Syafi'i kata? Kalau ada pandangan seperti sebelum ini, bahwa Umar bin Khattab melarang daripada menggunakan air musyammas, menurut Imam Syafi'i pendapat ini dhaif, lemah juga. Itu Umar tidak pernah mengatakan. Imam Syafi'i sendiri mengatakan Umar tidak pernah mengatakan begitu. Littifaqil muhadditsin, karena sepakatnya ahli hadis ala tad'if Ibrahim bin Muhammad, atas kelemahan seorang perawi yang bernama Ibrahim Muhammad. Sebab dalam hadis Umar bin Khattab tadi itu ada seorang perawi. Perawi ini tuan-tuan maksudnya orang yang menyampaikan hadis itu. Ya, contoh hadis itu dari Nabi sampai kepada Umar kepada A kepada B kepada C kepada D, sampailah yang terakhir, itu namanya perawi. Ada salah seorang perawi ini lemah sekali, dan
tidak layak untuk menyampaikan hadis. Namanya Ibrahim bin Muhammad. Wa haditsu Ibnu Abbas, adapun hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas mana satu tuan-tuan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man irtasala bima'in musyammasin." Siapa yang membasuh dengan air musammas fasabahu wa tahun, dia akan terkena luka yang di mana tulang dia akan nampak itu wa tahun, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah menyalahkan kecuali untuk diri sendiri. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Menurut Imam Syafi'i, ghairu ma'rufin, hadis ini tidak dikenali. Tidak ada yang tahu tentang hadis ini. Jadi inilah tuan-tuan, menurut pendapat yang paling rajih adalah menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, bahwa menggunakan air musyammas yang terkena matahari itu dari sudut dalilnya adalah tidak makruh. Tidak makruh sama sekali, sebab tidak ada dalil yang betul-betul dapat dipegang tentang kemakruhan menggunakan air musyammas itu, walaupun dari sudut kesehatan mungkin dia adalah kurang baik kepada badan kita. Jadi itulah tuan-tuan, sedikit perkongsian tentang air musyammas. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah pada perjumpaan yang seterusnya saya akan kongsi bahagian air yang ketiga. Jadi air bagian pertama air mutlak sudah, air musyammas sudah, bahagian yang ketiga adalah air musta'mal, air yang sudah digunakan. Saya buka satu soalan, mungkin sebelum saya tutup, kalau ada soalan dipersilakan. Ada teman? Tidak ada ya? Jadi itu saja yang boleh saya kongsikan pada pagi hari ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik daripada diri saya sendiri. Kita tutup dengan tasbih dan tasbih kafalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wal 'asri innal insana lafi ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.